Tuhan masih kasih napas hidup, itu berarti cerita hidup kita belum selesai. Seburuk apapun keadaan kita, Tuhan masih punya rencana untuk hidup kita yang singkat ini. Maka kenakanlah selalu firman-Nya untuk mengukir setiap cerita hidup kita selagi kita masih punya kesempatan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, renungan harian HKBP Resort Sutoyo, Jumat 10 Maret 2023, tertulis di Roma 13 ayat 14. Demikian dikatakan, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Dalam bahasa Batak dikatakan, alai soluko kamu ma Tuhan Yesus Kristus, jala unang ma saryok kamu daging muna, lau manungguli hisap-hisapna. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan, dalam buku yang berjudul Wearing God atau Mengenal Tuhan, penulis Loren Wiener mengatakan bahwa secara diam-diam atau secara tidak kita sadari, pakaian kita dapat mengungkapkan jati diri kita kepada orang lain. Apa yang kita kenakan dapat saja menunjukkan karir, komunitas, atau identitas, suasana hati, atau status sosial kita. Pikirkanlah, atau coba kita tebak, apa yang digambarkan oleh seorang yang mengenakan setelan jas, atau seragam, atau celana jeans yang berlumur minyak. Wiener menulis, sama seperti pakaian, orang Kristen sedang menyatakan Kristus dalam setiap tindakannya. Apa artinya? Ketika kita menjadi orang Kristen, kita mengenakan identitas Kristus. Kita semua adalah anak-anak Allah karena iman kita. Itulah status kita. Namun, setiap hari kita perlu mengenakan karakternya. Kita melakukannya dengan berjuang untuk hidup bagi Tuhan Yesus dan menjadi semakin serupa dengannya. Bertumbuh dalam kesalehan, kasih, dan ketaatan, serta meninggalkan dosa-dosa yang pernah memperbudak kita. Mengapa kita harus mengenakan Kristus sebagai senjata kita? Pada zaman Paulus, di dalam teks ini, orang-orang Romawi memiliki hidup yang sangat rusak. Kebiasaan berfoya-foya, mabuk-mabukan, dan kehidupan persundalan menjadi sesuatu yang biasa bagi mereka. Orang-orang Kristen tinggal di tengah-tengah lingkungan yang seperti itu. Dan tiap hari mereka melihat tingkah laku penuh dengan dosa dari orang-orang di sekitarnya. Ditambah lagi, banyak di antara orang-orang yang sudah menjadi Kristen ketika itu adalah ex-pelaku atau orang-orang yang pernah ikut dalam perbuatan dosa yang sedemikian. Jadi sangat mudah untuk terlibat kembali di dalam dosa-dosa yang dipandang lazim ketika itu. Inilah cara iblis menggoda kita untuk berbuat dosa. Tetapi percayalah, sama seperti seruan teks ini, ketika kita mengenakan Kristus sebagai pelengkap senjata kita, maka kita akan dimampukan menghadapi setiap kesulitan dan tantangan hidup ini. Sama halnya seperti seorang pengendara motor, saat melakukan perjalanan, apalagi perjalanan panjang, tentu dia harus memakai helm sebagai perlengkapan keselamatannya. Kalau dia tidak mau menggunakan perlengkapannya, pasti akan merasakan sendiri akibatnya kalau terjadi kecelakaan. Atau setidaknya, helm juga berfungsi melindungi kepala dari teriknya matahari dan terpaan angin yang kuat. Demikian halnya dengan seorang prajurit yang berangkat ke medan perang. Tentu ia harus memakai perlengkapan senjata atau alat-alat perang untuk berperang. Jika ia tidak memakai alat-alat perlengkapan perangnya, pasti akan terancam keamanan dan keselamatannya. Seperti itu jugalah setiap pengikut Kristus yang setiap hari menghadapi berbagai peperangan kehidupan rohani. Harus mengenakan perlengkapan senjata terang. Kita dipanggil untuk memakai perlengkapan senjata terang. Namun, perlengkapan yang dipakai pun jangan sampai salah. Perlengkapan yang dipakai oleh pengikut Kristus adalah senjata terang, bukan perlengkapan senjata gelap. Apa itu perlengkapan senjata terang? Yaitu mengenakan Tuhan Yesus Kristus.
Kenakanlah Tuhan Yesus sebagai pelengkap senjata terang kita. Senjata terang itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Semua yaitu tentang buah-buah roh yang disampaikan Tuhan di dalam firman-Nya. Hiduplah dengan mengenakan senjata Kristus. Amin, kita berdoa. Sungguh Tuhan, dalam hidup kami selalu menghadapi peperangan dengan kuasa iblis yang selalu menggoda kami untuk melakukan perbuatan yang tercela, yang mendatangkan murka-Mu. Oleh karena itu, ajarlah kami untuk mengenakan Engkau dalam hidup kami, dan memperlengkapi diri kami dengan senjata firman-Mu, agar kami mampu memerangi segala kuasa kegelapan dan membawa terang bagi sesama kami. Ya Tuhan, kami ingin mencerminkan Engkau dalam kehidupan kami. Tolonglah kami untuk menjadi semakin serupa dengan-Mu, hari demi hari. Buatlah kami bertumbuh dalam kesalehan dan kasih, serta sukacita dan kesabaran. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, selamat berperang melawan kuasa si jahat dengan tetap mengenakan Kristus sebagai senjata kita. Salam sehat, Tuhan memberkati.